Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Sama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir yang merendam Kabupaten Pali mengakibatkan akses jalan menjadi terputus. 2 dari 5 orang pekerja meninggal usai mengalami luka bakar akibat ledakan sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Seorang pria membunuh ibu kandungnya, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Banjir yang merendam Kabupaten Pali mengakibatkan akses jalan menjadi terputus. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat sejumlah kendaraan tidak dapat melintas. Jalan lintas kabupaten yang menghubungkan ibu kota Talang Ubi dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Pali lumpuh pada Minggu pagi. Banjir merendam jalan sepanjang 1 km dengan ketinggian mencapai 1 meter ini berada di desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Tingginya banjir membuat kendaraan tidak dapat melintas karena akses jalan yang terputus. Untuk dapat menerobos banjir, kendaraan roda 2 terpaksa diangkut menggunakan jasa ojek gerobak. Untuk sekali jalan, mereka dikenakan biaya sebesar Rp30 hingga Rp40.000. Sedangkan pemilik kendaraan atau pejalan kaki dapat menggunakan perahu karet yang disiapkan petugas. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat mengambil jalan alternatif melalui Desa Tambak. Jadi untuk ketinggian air saat ini sampai dengan ini, kalau sampai dalam itu sekitar 1 meter. Jadi kami mengarahkan untuk masyarakat yang melintasi Desa Sungai Ibul, kami arahkan untuk melewati jalur alternatif yang ada di Desa Tambak. Kendaraan yang sempat terjebak banjir diminta petugas berbalik arah, mengingat ketinggian air diperkirakan masih akan terus bertambah tinggi. Sementara di Desa Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Sabtu pagi ketinggian banjir berkisar 1 hingga 1,5 meter di beberapa titik. Akibat banjir, fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, dan jalan raya yang ada di wilayah itu ikut terpendam. Meski demikian, warga masih enggan untuk mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ya masyarakat ya sementara ini mereka belum bisa beraktivitas seperti memasak, bekerja, anak-anak yang ke sekolah. Itu sementara banyak yang libur. Kegiatan sementara berhenti karena adanya banjir ini. Saat ini Pak, ada nggak bantuan dari pemerintah? Sementara ini belum ada, jangan bantuan perhatian dari pemerintah untuk saat ini, jam hari ini belum ada. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan meluapnya Sungai Abab setelah diguyur hujan deras pada Jumat dini hari. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. 2 dari 5 orang pekerja yang mengalami luka bakar serius akibat ledakan sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin meninggal dunia. Keduanya menghembuskan nafas terakhir usai menderita luka bakar hampir 100% di tubuhnya. Seluruh badan pasien ini terlilit perban. Ya, mereka adalah pasien korban dari ledakan sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin 9 September lalu. 5 pekerja di sumur minyak tradisional di Desa Kaliberau, Musi Banyuasin, mengalami luka bakar di sekujur tubuh usai terjadi ledakan dan kebakaran itu. Mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit Bayung Lencir. Sumur minyak yang terbakar merupakan sumur minyak tua yang digarap oleh sejumlah warga dalam illegal drilling. Beberapa hari berselang, 2 dari 5 orang pekerja di sumur minyak tradisional di Desa Kaliberau itu meninggal dunia. Ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut ya. Untuk saksi-saksi juga saat ini masih dilakukan pemeriksaan, termasuk mungkin nanti dia akan dipanggil saksi yang bisa menguatkan nantinya agar bisa terungkap nantinya apa menjadi penyebab kebakaran ini. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran hingga menimbulkan ledakan di lokasi sumur minyak ilegal. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Seorang penjamret diringkus polisi saat akan kembali beraksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Sebelumnya, pelaku melakukan penjamretan terhadap seorang perempuan hingga korban tersungkur dari atas sepeda motornya. Tim reskrim dari Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus pelaku jambret saat akan beraksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Polisi menangkap tersangka setelah melakukan pengintaian selama hampir 1 bulan. Pria asal Kabupaten Pali itu ditangkap karena telah melakukan penjambretan terhadap seorang perempuan pada 16 Agustus lalu. Selain merampas dompet berisikan ponsel dan beberapa dokumen penting milik korban, pelaku juga menendang sepeda motor korban hingga korban pun terjatuh dari atas sepeda motornya. Tindak pidana pencurian dan kekerasan atau jambret yang terjadi di Jalan Ahmad Yani depan kantor KAI. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa 1 buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit ponsel milik korban dan 1 unit sepeda motor yang dipergunakan pelaku saat beraksi. Polisi masih mendalami kemungkinan ada kejahatan lain yang telah dilakukan tersangka. Kini tersangka terancam 9 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang sopir truk mengamuk saat dihentikan polisi lalu lintas di simpang lampu merah Macan Lindungan, Palembang. Truk itu tidak memiliki nomor plat di belakang dan sopir tak gunakan sabuk pengaman. Namun sang sopir membentak dan membanting sebuah botol. Saya ini bukan maling, saya ini. Saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu nggak saya? Supir truk ini terlihat emosi saat kendaraannya dihentikan oleh seorang anggota Polantas di kawasan Simpang Lampu Merah, Macan Lindungan, Palembang. Sang sopir bahkan terus mengumpat dengan kata-kata kasar dan membanting sebuah botol air mineral di hadapan polisi. Kejadian bermula saat sopir truk tidak terima kendaraannya dihentikan polisi karena tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan plat nomor polisi di bagian belakang kendaraan. Namun saat diminta untuk menepi, sang sopir justru tidak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar. Pada saat itu memang kondisi cukup padat ya, pada saat itu sedang di traffic light, akhirnya menghindari adanya kejadian yang lebih berikut yang akan kami antisipasi, jadi kami lepaskan kendaraan tersebut. Usai kejadian, sopir truk langsung kabur bersama kendaraannya ke arah Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Sementara polisi berencana akan memanggil sang sopir truk untuk dimintai keterangannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.